Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudariku, para bidadari di zaman ini, pernahkah kau dengar suara desir hawa nafsu yang memanggilmu pelan di tengah gemerlapnya kota? Bisikan halus itu seakan menari dan menggoda hati. Wajah rupawan dan penampilan menawan lawan jenis. Namun hati harus tetap tertahan. Mari, kita bersama-sama menapaki jalan yang terang, menjaga amanah kehormatan dan aura kita, karena Dia yang menciptakan, telah memerintahkan, cinta boleh hadir, tapi kehormatan harus lebih dulu dijaga. Al-Quran telah memberi petunjuk yang jelas dalam surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka. Perintah ini juga berlaku bagi kita, kaum perempuan, untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat. Penyesalan yang sering muncul di akhir bak polisi India, namun sudah tak berguna. Mari kita ambil hikmah dan pembelajaran. Mari kita lihat realitasnya, di mana angka-angka berbicara lantang. Mengutip Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo dalam Detik Health, persentase remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual ada di angka 59%. Sedangkan pada remaja laki-laki berada di angka 74% pada usia 15-19 tahun. Data riset kesehatan sebelumnya, 2018. Riset kesehatan dasar mencatat angka lebih rendah, yaitu hanya 0,7% remaja perempuan usia 15-19 tahun yang mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Perbedaan ini menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, atau bisa juga karena metode survei dan keterbukaan responden yang berbeda. Dan perlu diingat, angka ini bisa jadi lebih tinggi karena tidak semua orang berani jujur. Ini bukan sekadar statistik. Saudariku, di balik setiap angka, ada jiwa, ada harapan, ada masa depan yang mungkin bergeser dari jalurnya. Itu adalah kisah putri-putri yang penuh cahaya, yang mungkin telah menapaki jalan gelap sebelum waktunya tiba. Lalu, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Di balik lampu-lampu neon kota, selalu ada bisikan halus yang mengatakan, "Aku sayang kamu." Namun apa buktinya? Pergaulan yang terlalu bebas, pengaruh media sosial yang tanpa filter, dan lingkungan kota besar yang serba cepat. Semuanya punya andil. Kadang, kurangnya pendampingan dari keluarga atau pengawasan dari orang tua membuat kita merasa sendirian. Penelitian juga menunjukkan bahwa peran teman sebaya, media yang kita konsumsi, dan pola asuh orang tua sangat memengaruhi pilihan kita. Ditambah lagi, ada hawa nafsu masa muda yang belum terkelola dengan baik, rasa penasaran untuk mencoba hal baru, dan emosi yang belum matang. Mungkin kita punya pengetahuan agama, tapi pengamalannya masih kurang. Terkadang, kita dikelilingi oleh teman-teman yang justru menertawakan pilihan kita untuk menjaga diri. Syaitan pun seakan menyeringai di sudut gelap, menunggu kita lengah. Namun, kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita punya senjata terkuat, iman, nilai-nilai luhur, dan janji surga yang menanti kita. Jadi, bagaimana cara kita, sebagai kaum hawa muda, menjaga diri dengan cara yang praktis, ringan, dan penuh harapan? Pertama, kenali nilai dirimu. Ingatlah selalu, dirimu mulia, kamu adalah amanah dari Sang Pencipta. Tiada harga yang lebih mahal untuk kehormatanmu selain ridhonya. Coba bisikan doa ini dalam hatimu. Ya Allah, jagalah kehormatan hamba, jagalah kesucian hamba, dan jadikanlah hamba wanita yang Engkau ridhai. Kedua, jaga pandangan dan lingkunganmu. Sesuai firman Allah, hendaklah mereka menahan pandangan. Ini bukan hanya tentang mata fisik, tapi juga apa yang kita lihat di layar ponsel, apa yang kita tonton, dan dengan siapa kita berinteraksi. Hindari situasi yang memancing syahwat, seperti berduaan di tempat sepi, atau percakapan di chat yang tanpa batas. Pilihlah teman yang memberimu semangat untuk menjadi lebih baik, bukan yang menyeretmu ke jurang. Ketiga, bangun aktivitas positif. Energi masa muda itu luar biasa besarnya. Alihkan energi itu ke hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Bisa dengan belajar, berolahraga, menekuni seni, atau bahkan berdakwah dengan cara yang ringan dan kreatif. Ikutlah komunitas remaja muslimah, hadiri pengajian, atau cari mentor yang bisa membimbingmu. Isi waktu luangmu dengan kebaikan, agar hatimu tidak kosong. Karena hati yang kosong sangat mudah diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Keempat, ikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah komitmen pribadi dalam hatimu. Ya Allah, aku memilih untuk menanti, aku memilih untuk sabar,
sampai engkau menyerukan takdir terbaik untukku. Ingatlah, setiap kali godaan itu datang, cepat-cepatlah berlindung kepadanya. Ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadikan zikir sebagai perisaimu. Kelima, dan ini sangat penting, jika seandainya kamu pernah terlanjur melakukan kesalahan, jika kamu merasa sudah terjatuh, jangan pernah menyerah. Pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mulailah dengan mengakui kesalahanmu dalam hati. Berjanji untuk tidak mengulanginya. Perbaiki diri, dan jagalah langkahmu ke depan. Jangan pernah merasa hina atau putus asa. Sesungguhnya, hijrah terbesar adalah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari kesalahan menuju kebenaran. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Dan yang terakhir, sampaikan kebaikan ini kepada teman-teman sebayamu. Jangan hanya menjadi penolak dosa sendirian, tapi jadilah pemberi harapan bagi orang lain. Buatlah kelompok diskusi kecil dengan teman-temanmu. Mungkin kalian bisa membahas kenapa kita memilih untuk menanti. Jadilah inspirasi bagi lingkunganmu. Ketika kita saling menguatkan, jalan ini terasa lebih ringan dan indah. Saudariku, menjaga kesucian bukanlah sebuah beban. Ini adalah bentuk cinta tertinggi kepada dirimu sendiri dan kepada Sang Pencipta. Ini adalah investasi untuk masa depanmu, untuk keluargamu kelak, dan untuk kebahagiaan abadimu di akhirat. Jadilah mutiara yang terjaga, yang kilaunya hanya akan terlihat oleh Ia yang berhak. Tetaplah kuat, tetaplah bersinar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam lindungan dan rahmat-Nya. Jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.